Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya M Kamil bersama dengan Ishak. Perkenalkan dulu Mas, siapa namanya Mas? Perkenalkan, nama saya Maulana Ishak Wibawa Mukti. Oke, itu dengan Mas Ishak ya. Ya, nah. Masih kuliah Mas? Masih. Oke. Kali ini saya akan membahas bagaimana untuk membuka bisnis bagi seorang pemula. Ya. Benar Mas? Ya, benar. Nah, apa dulu ini Mas untuk mempersiapkan sebelum kita mendalami dalam dunia bisnis? Kalau menurut saya pribadi itu alangkah baiknya kita menyiapkan mental ya Mas. Kalau Iya. bisa. Itu mental. Yang pertama itu mental, yang kedua itu modal. Terus yang ketiga itu tekad. Apa cuma 3? Apa lebih? Ada lagi keyakinan. Oh, kita harus tetap yakin Mas ya? Iya, Oh. dan yang kelima itu kita juga tidak lupa akan meminta restu seperti itu dan juga doa seperti itu. Jadi kalau dipikir-pikir itu, kalau menurut saya pribadi itu ada 5. Oh, ada 5. Iya. Bicara tentang mental. Iya, mental. Oke. Gimana Mas untuk seseorang pemula ini biar mentalnya ini kuat seperti baja lah, tahan terhadap apapun? Kalau dari saya pribadi sendiri kan, saya juga pernah di dunia bisnis juga. Ya. Itu yang pertama cara kita mengumpulkan mental itu ya dengan cara kita tidak usah seperti istilahnya itu tidak usah mendengar omongan dari orang lain. Oh, kita ambil hikmahnya saja dari Iya. omongan tersebut Mas ya. Ya, karena orang itu jika menilai ya, orang Iya. kalau menilai apa segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti dengan mudahnya mereka istilahnya itu seperti menghakimi kita gitu loh. Oh, Nah, iya. kalau misalkan itu bisa kita lalui, nah itu bisa kita jadikan sebagai kekuatan kita. Nanti setelah itu bisa menjadi mental kita untuk Tahan terhadap Iya, apapun ya. tahan Seperti terhadap serangan dari orang. Iya. Pasti seseorang ini akan dijatuhkan oleh teman-teman terdekat dulu Mas. iya itu pasti. Itu serangan paling dalam itu. Iya. Soalnya teman ini memang selimut lah, musuh Iya. dalam selimut Iya, lah benar. istilahnya lah. Iya benar Nah, seperti itu, Mas. yang kedua ini Mas Ihak tadi bilang modal. Iya. Ini modal kayak apa Mas? Apa berupa materi atau apa gitu? Iya. Bicara soal modal itu pasti soal materi. Materi itu uang ya. Iya. Kalau kita bicara soal modal itu uang. Nah, kenapa saya bilang yang kedua itu adalah modal? Nah, di mana-mana setiap orang ingin membuka suatu bisnis atau suatu usaha itu dengan cara kita harus memiliki modal. Kalau kita tidak memiliki modal, cuma gitu loh. Oh, Kita mengumpulkan istilahnya barang-barang yang akan kita gunakan untuk bisnis itu, kalau kita tidak ada modal tidak bisa. Dan untuk modal itu sendiri pun kalau dibilang kita sebagai orang yang ingin memulai bisnis itu kalau kita tidak memiliki seseorang atau backingan lah backingan seperti itu, Iya. pasti susah Mas mencari sebuah modal. untuk membuka awal bisnis lah. Iya. Dalam masuk pertama dalam dunia bisnis. Iya. Ya, karena kalau kita bicara soal modal itu pun yang orang terdekat pun tidak akan bisa memberikan modal, terutama jangan jauh-jauh aja, keluarga aja tidak akan pernah tidak pernah atau tidak bisa memberikan modal, akan tetapi mereka merasa ragu loh seperti itu Mas. Oh, takut akan bisnisnya gagal gitu Iya. Mas ya. Dia berpikir panjang lah. Iya, seperti Padahal kita harus menanamkan sifat optimis katanya Mas Ihak itu. tadi. Iya, kan itu. Dan yang ketiga setelah optimis apa tadi Mas? Tekad. Iya, Tekad. tekad.
Untuk tekad kita harus gimana ya? Harus berani mengambil resiko lah. Iya, harus berani. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan pasti ada resikonya, Mas. Iya, benar. Nah, Itu. Iya. dan yang keempat tadi soal keyakinan. Iya, Keyakinan. keyakinan. Gimana nih, Mas? Kita harus yakin kepada siapa ini? Yakin kepada diri kita sendiri gitu. Oh, yakin pada bahwasanya kita ini harus mampu lah. Iya, harus mampu mengolah bisnis kita sendiri. Kita harus yakin bahwa kita itu tidak akan pernah dipatahkan oleh istilahnya itu apa ya? Dipatahkan oleh Kegagalan. Iya, seperti itu. Kita berarti kita harus bangkit ketika kita gagal, meskipun kita terjatuh kita akan suatu saat kita akan bangkit, Mas. Iya, iya, seperti itu. Berarti setelah kita mengalami kegagalan, teman-teman, kita harus bangkit, jangan down, karena setiap kegagalan itu pasti ada hikmahnya gitu. Kita harus cukup sabar dan tetap fokus pada bisnis kita pertama. Nah, kita ini bicara tentang keyakinan, tanamkan sifat optimis dalam pikiran kita bahwasanya kita mampu untuk melakukan bisnis, Mas ya. Iya, benar. Itu. Untuk ini, Mas, izin dari restu orang tua ini, Mas. Kalau menurut Mas Ihak sendiri gimana, Mas? Karena ada pembisnis yang gini, Mas. Ada seseorang membuka awal bisnis itu tanpa sepengetahuan orang tua. Dia kayak mau memberi surprise lah ke orang tua kalau kita sudah membuka bisnis, tapi kita sudah gimana ya? Sudah menjalani dalam waktu yang cukup lama lah. Kan yang saya maksud itu kan juga doa. Ya. Kalau seperti itu ingin memberikan surprise kepada orang tua, berarti kan si pembisnis ini sendiri juga melakukan usaha, yaitu berdoa kepada yang di atas juga. Karena kan tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, orang tua itu juga mendoakan kita gitu loh. Iya, Mas, secara gamblang-bilang kan. Iya, paham gitu. Makanya kalau kita ingin tidak istilahnya ingin membuat surprise gitu loh ke orang tua melalui bisnis, yaitu di mana bisnis itu bisa lancar ya karena doa dari kita sendiri ya, dan juga orang tua, dan doa dari yang di atas juga. Ya, siap. Berarti kita sebelum membuka bisnis lebih baik kita harus bicara terlebih dahulu kepada orang tua. Iya, kalau bisa seperti itu. Karena restu ibu itu adalah restu Tuhan juga, Mas. Iya, benar. Pentingnya doa restu itu. Iya. Meskipun kita gagal, suatu saat kita harus tetap yakin, tetap tekad kepada apa yang kita usahakan lah. Seperti itu. Ya, namanya kita juga usaha dalam melakukan sebuah bisnis ini, kita pasti akan merasakan kegagalan, teman-teman, dan juga kita harus banting tulang, banting tenaga, banting waktu juga. Kayak kita harus gimana ya, kita harus pintar-pintar manage waktu, karena ada seseorang yang awal buka bisnis itu kita fokus terus ke bisnis itu, Mas. Iya. Tapi dia telah secara gak sadar dia telah buang waktu. Iya, benar. Iya. Pentingnya waktu. Terus kita harus mengendalikan waktu. Jangan sampai waktu yang mengendalikan kita. Iya. Benar. Apalagi kita seorang pembisnis. Jangan takut-takut untuk memulai, karena setiap kamu melangkah, lebih baik melangkah satu langkah. Iya, satu langkah lebih dulu. Melangkah satu langkah lebih dulu. Siap. Daripada kita menanamkan dan memikirkan setiap malam soal bisnis tapi kita tidak ada pergerakan. Ya, kita percuma lah. Omong kosong lah.
bahayanya itu tadi cuma dipikirkan tapi tidak ditindakan. Seharusnya kita ketika memikirkan kita harus melakukan pergerakan lah supaya dalam pikiran kita ini tercapai sebuah tujuannya. Nah, begitu. Sekian Mas informasinya untuk dunia bisnis. Ya, sama-sama Mas Kamil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Tolong closing Mas. Untuk penonton Mas. Terima kasih untuk teman-teman, mungkin itu dari saya sebagai narasumber, untuk Mas Kamil. Sekian, Terima kasih. ya sekian, terima kasih dari saya. Isha Wibowo Bukti Mas. Wibowo Bukti. Iya benar. Oke teman-teman, itulah dari Mas Isha bagaimana cara kita permulaan awal kita melangkah dalam dunia bisnis lah. Siap. Sekian, terima kasih dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.